Kali ini saya akan melanjutkan membahas soal-soal persiapan UP PPG mata pelajaran biologi. Ini adalah part yang keempat ya, video yang keempat. Kita mulai dari nomor 51. 51 dalam keadaan istirahat, otot sekat rongga badan diafragma melengkung ke atas ke arah rongga dada sehingga rongga dada menyempit. Paru-paru ikut menyempit. Udara dari paru-paru keluar. Sebaliknya, kalau otot sekat rongga badan berkontraksi akan mendatar sehingga rongga dada membesar, paru-paru ikut membesar, tekanan di dalam paru-paru mengecil, udara akan masuk ya. Proses tersebut, nah kita lihat bahwa di sini itu yang dipakai adalah diafragma atau otot perut. Nah, ini untuk yang udara keluar, yaitu adalah ekspirasi, sedangkan udara masuk ini adalah inspirasi. Maka ini adalah proses pernafasan di mana menggunakan otot diafragma. Berarti kita sebut sebagai pernafasan perut. Kalau pernafasan dada itu menggunakan otot rusuk. Otot rusuk ya. Jadi kalau otot rusuk sama sih, otot rusuk berkontraksi, maka rongga dada membesar, tekanan kecil, udara masuk. Kemudian otot rusuk berelaksasi, maka rongga dada mengecil, tekanan besar, udara keluar, yaitu ekspirasi. Tuh. Nomor 52, perhatikan ciri-ciri jaringan berikut. Tersusun oleh sel-sel yang berdinding tipis, berperan dalam peristiwa sintesis karbohidrat ya. Kalau sintesis karbohidrat ini berarti asimilasi karbohidrat atau yang kita biasa sebut dengan fotosintesis. Ya, fotosintesis. Oke. Susunan selnya longgar, bentuk selnya seringkali tidak teratur. Jaringan yang memiliki ciri-ciri tersebut di atas adalah, nah ini pasti jaringan pada organ daun ya, dimana kalau daun itu ada jaringan yang paling atas itu adalah epidermis, kemudian yang beraturan ini adalah jaringan palisade atau jaringan tiang ya. Kemudian ada jaringan yang tidak beraturan, nah ini namanya jaringan bunga karang, kemudian dilapisi lagi dengan epidermis bawah ya. Jadi coba saya ini ya, kalau ini adalah epidermis ya, epidermis ini penampang melintang daun ya. Kemudian yang kotak-kotak ini adalah palisade, jaringan palisade atau jaringan tiang. Di sini banyak juga terdapat kloroplas ya, tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang tidak beraturan ini kita sebut dengan jaringan spon ya, jaringan spon atau jaringan bunga karang. Nah, ini juga di sini terdapat kloroplas untuk fotosintesis. Selanjutnya di sini ada stomata ya, stomata yang terdapat pada epidermis bagian bawah, epidermis bagian bawah. Jadi kalau dilihat dari ciri-cirinya ini ada kloroplas tetapi ada tidak teratur atau selnya juga longgar. Berarti ini adalah jaringan spon atau bunga karang. Palisade bukan, parenkim bukan. Nah ini jaringan bunga karang di mesofil. Jadi mesofil ini adalah bagian daging daun ya, bagian daging daun. Mana bagian daging daun? Nah ini bagian daging daun, mesofil. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita ke nomor, berarti nomor 52 ini adalah yang C. Nomor 53, adanya lingkaran tahun pada pohon disebabkan oleh lingkaran tahun. Jadi kalau ada pohon seperti ini, lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini adalah aktivitas dari kambium sekunder ya, aktivitas dari kambium sekunder ya. Dimana kalau kita ingin tahu berapa usia dari pohon itu adalah kita hitung aja jumlah lingkaran tahun. 1, 2, 3, 4. Oh berarti dia 4 tahun gitu ya. Nah ini jadi ini adalah pembelahan aktif sel xilem, bukan adanya jaringan meristem di antara jaringan pembuluh, meristem ya, bukan
aktivitas velogen pada korteks bukan, kelanjutan aktivitas tunas bukan, ini merisem primer, pembelahan sel pada berkas pengangkut. Jadi berkas pengangkut ini ya kambium. Ya, jadi nomor 53 yang E. Oke, kita akan bahas nomor 54, peran FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone, pada wanita dewasa adalah untuk pematangan ovum dan proses ovulasi. Ya, jadi pematangan ovum itu yang FSH, ya. Kemudian untuk proses ovulasi ini adalah LH, karena akan menghasilkan estrogen gitu ya. Sedangkan pada laki-laki dewasa FSH itu sama sebenarnya laki-laki dewasa juga untuk merangsang produksi sperma ya. Jadi FSH ini kalau untuk pada laki-laki ya, FSH ini untuk proses spermatogenesis ya. Oke, pembentukan sperma. Oke, kemudian kalau LH ini pada pria ini akan menghasilkan untuk memicu kelenjar testosteron untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini adalah untuk fungsinya sebagai ciri kelamin sekunder. Tuh ya. Jadi FSH merangsang sel-sel Sertoli untuk memproduksi sperma, betul, dan memelihara tanda-tanda kelamin sekunder. Ya, ini LH ya maksudnya ya. Jadi ini FSH, kemudian ini LH. Oke, kita lihat coba. LH merangsang Sertoli untuk produksi testosteron, salah. FSH merangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron, bukan ya. Dan memelihara tanda-tanda kehamilan, kelamin sekunder gitu ya. Memelihara tanda-tanda kelamin sekunder itu LH, tidak ya. FSH itu bukan hormon, buat hormon, tapi untuk spermatogenesis. LH merangsang sel Leydig untuk produksi testosteron, betul, dan memelihara tanda-tanda kelamin sekunder. Ini benar ya. Ini saya nggak ngerti nih, dannya itu maksudnya untuk LH-nya sendiri gitu, atau dia ngaruh dengan FSH. FSH merangsang sel untuk memproduksi apa gitu ya, ini salah. Nah, jadi karena peran FSH dan LH pada wanita dewasa dalam mematangkan ovum dan proses ovulasi. Jadi FSH itu oogenesis, sama LH itu ovulasi. Nah, sedangkan pada laki-laki berarti kan dua hormonnya, FSH merangsang sel Leydig untuk FSH merangsang sel Sertoli untuk memproduksi sperma dan memelihara, dan LH dan LH ini masalahnya LH-nya nggak jelas, dan memelihara tanda kelamin sekunder itu bukan untuk FSH ya, bukan fungsi dari FSH. Mungkin kita akan lebih memilih untuk pilihan yang D. LH merangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron, betul, karena merangsang sel Leydig atau kelenjar testosteron ini menghasilkan hormon testosteron, betul. Nah, fungsi dari hormon testosteron ini adalah memelihara tanda-tanda kelamin sekunder pada laki-laki. Oke, jadi kita pilih yang D ya, karena memang pilihan gandanya tidak jelas ya, mana FSH mana LH. Oke. Kemudian nomor 55, pertukaran gas CO2 dan oksigen di alveolus dipengaruhi oleh tekanan parsial gas CO2 dan oksigen. Jadi alveolus ini adalah tempat untuk pertukaran gas CO2 dan oksigen. Jika P tekanan CO2 45 mmHg dan PO2 tekanan oksigen adalah 90 mmHg di kapiler, berapakah tekanan gas CO2 dan O2 di alveolus yang dapat menyebabkan pertukaran gas? Ya, jadi untuk untuk ini ya, tekanan CO2 ini harus lebih besar ya. B, tekanan CO2 ini, oh ya, untuk di alveolus itu tekanannya itu antara 80 ya untuk PO2 ya. Untuk oksigen ini, untuk biar terjadi pertukaran itu
antara 80 sampai 120 mmHg gitu ya. Kemudian kalau untuk PCO2 itu kebalikannya ya. PCO2 itu sekitar 40 mmHg gitu ya. Nah, Hg. Jadi kalau di sini kita lihat supaya terjadi pertukaran gas, maka PO2-nya itu harus antara 80 sampai 120 ya. Berarti dia bukan kurang dari ya, tetapi harus lebih dari, ini kurang dari, lebih dari, ini salah ya. Oke, berarti antara B dan D. Kemudian kalau CO2 itu 40 mmHg, berarti kalau 40 kan kurang dari 45 ya. Berarti yang ini salah. Maka jawabannya adalah B. Nomor 55 yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 56, pilihan yang benar pada tabel berikut ini. Nah, kalau cara menghafalkannya sebenarnya kalian bisa lihat tangan ya, tangan kita itu yang jelas gitu ya. Jadi di tangan kita ini kan kita kan lihat ya, kalau kita mengepal keras itu nanti ada bagian yang kelihatan kan di tangan itu, yang biru ya, bagian biru ya. Nah, itu adalah pembuluh vena. Artinya pembuluh vena itu adalah pembuluh yang dekat permukaan karena kelihatan kan biru. Sedang kalau kita mengepal keras itu nanti ada kayak semacam pembuluh gitu ya, kelihatan. Itu bukan tulang, tapi itu adalah pembuluh arteri. Jadi arteri itu berada di lebih dalam dari permukaan gitu. Kemudian kalau vena itu adalah pembuluh balik ke jantung ya. Pembuluh balik ke jantung dari organ gitu, dari organ ya. Dan kalau balik ke jantung pasti dia akan mengandung banyak CO2 kecuali vena pulmonalis tentunya. Nah, sedangkan untuk alirannya vena, kalau kita lihat itu aliran vena itu kalau pembuluh balik itu dia alirannya lambat gitu ya. Jadi kalau akan kesobek itu netes gitu. Sedangkan kalau arteri itu kebalikannya. Arteri itu letaknya lebih dalam, kemudian dia lebih elastis, lebih tebal juga ya. Karena apa? Karena yang dibawa itu adalah oksigen ke seluruh organ gitu. Otomatis yang dibawa adalah oksigen gitu. Dan pastinya karena oksigen dibutuhkan oleh seluruh bagian tubuh, jadi harus cepat-cepat gitu. Maka alirannya sangat cepat. Jadi kita lihat ya di pilihan gandanya. Ciri dinding pembuluh darah untuk arteri tebal, tidak elastis, salah. Kalau tebalnya iya, tebal terus elastis gitu ya. Oke, aliran darah arteri itu menuju jantung, bukan. Oke, tekanan itu kuat kalau terpotong darah memencar, betul. Vena itu lemah kalau terpotong darah menetes, betul, pertengahan. Oke. Berarti ini yang C. Kalau letak dekat dengan permukaan, salah. Ya, harusnya yang lebih dalam. Balik ya. Darah banyak mengandung oksigen, betul, tapi tidak ada pengecualian. Banyak mengandung CO2 kecuali pulmonalis, betul. Banyak mengandung oksigen. Kapiler itu lebih ke sistem limfatik ya. Oke. Berarti yang C. Nomor 57, pada telinga tengah terdapat tulang-tulang kecil yang merangkai berurutan dari luar ke dalam. Nah, kalau ini biasanya saya pakai hafalan MLS, males gitu ya. M-nya adalah martil, ya. L-nya adalah landasan, sedangkan S-nya adalah sanggurdi. Ya, jadi MLS, males, MLS. Oke, nomor 58. Pada manusia, pemasukan udara pernafasan terjadi apabila pemasukan berarti inspirasi ya, inspirasi. Oke, memasukkan udara, inspirasi ya. Inspirasi itu berarti otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi, betul. Jadi jawabannya yang A. Otot perut pernafasan perut ya. Otot perut pernafasan perut, betul, diafragma, dan otot tulang rusuknya luar, harusnya yang dalam ya, yang dalam berkontraksi, maka inspirasi. Kalau luar berarti ekspirasi. Bagaimana nomor 59? Bagaimana peran teknologi dalam aktivitas pembelajaran yang menggunakan model blended learning?
Blended learning itu adalah di mana pembelajaran ada online dan tatap muka. Ya, dan tatap muka. Sebentar. Nah, tatap muka. Oke, berarti sebagai alat untuk memotivasi dan menarik perhatian peserta didik saat pembelajaran berlangsung, tidak. Sebagai sarana komunikasi antar guru peserta didik ada orang tua, tidak. Sebagai sarana penyimbangan interaksi antara pembelajaran online dengan tatap muka. Nah, ini yang C, karena blended ya, blended learning. Oke. Nomor 60, Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami kegagalan pelajaran saat sembuh dan kembali ke sekolah. Sebagai wali kelas, yang Anda akan lakukan adalah memberi materi pelajaran dan tugas tambahan. Tidak ya, karena hafalnya kan beda-beda. Meminta teman-temannya berprestasi bagus untuk membantu, hanya membantu. Kemudian menyarankan untuk meminjam catatan dan tugas ya, menyarankan tidak mendidik juga, menyarankan untuk belajar berkelompok bersama teman-teman yang berprestasi. Nah, ini yang D. Nomor 61, menurut prinsip pembelajaran berbasis neuroscience, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan belahan otak kiri dan kanan secara seimbang. Di antara implikasi prinsip tersebut terhadap profil guru saat mengajar di kelas adalah guru harus mampu melakukan stand up komedi dan mampu membuat semua peserta didik ketawa. Tidak, ini berarti cuman kanan aja ya. Guru harus berpenampilan sopan, santun, rapi, menarik, merasum, dan tidak gampang marah. Tidak ada hubungannya. Guru harus inspiratif, berpikir sistematik, pandai membuat joke yang edukatif dan memotivasi. Jadi berpikir sistematik itu otak kiri, kemudian membuat joke yang edukatif itu otak kanan, inspirasi juga otak kanan ya. Oke, berarti ini seimbang ya, otak kanan dan kiri, yang C. Oke, nomor 62, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Pernyataan yang tepat tentang tenaga profesional dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 adalah agen pendidikan yang melaksanakan pembelajaran. Kalau ini langsung kita lihat di Undang-Undang 14 2005. Jawabannya adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Oke, yang B. Nomor 63, perkembangan kognitif seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Ketika berinteraksi itu, anak memperoleh skema, yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasikan dunia. Proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Penambahan ya. Kalau penambahan berarti ini jawabannya, penambahan itu adalah asimilasi dari teori Piaget ya. Oke. Kalau misalnya akomodasi, apa sih akomodasi? Itu adalah yang menyesuaikan, misalnya menyesuaikan dengan skema yang sudah ada, penyesuaian. Kalau penambahan itu asimilasi, penyesuaian. Oke, berarti yang D ya. Nomor 64, ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. Enggak. Prestasi akan lebih baik jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Nah, ini adalah memotivasi. Berarti nomor 64 jawabannya yang B ya. Oke, nomor 65, ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Betul. Oke, yang B kan
mempertahankan pendirian tidak ya, menyatakan pada siswa misalnya bahwa keputusan guru tidak dapat diganggu-gugat, salah juga. Yang D mengakui kemunduran tetapi nilainya nggak berubah, salah juga. Yang E meminta maaf kepada siswa berjanji untuk memperhatikan pada ulangan berikutnya. Jadi ini aja hanya minta maaf ya. Oke, jadi 65 adalah jawaban yang A. Oke, demikian dulu video bagian keempat pembahasan soal-soal UP PPG biologi. Mudah-mudahan